Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Fahri Bernardo Burning di mata kuliah pemrograman komputer. Pada kali ini kita akan masuk ke bab yang ketujuh atau materi yang ketujuh, yaitu setup Python dan library. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, untuk materinya sendiri itu pertama tuh ada instalasi Python dan check version. Dimana nanti langkah pertama yang kita lakukan untuk mengunduh Python sendiri, yang pertama itu kita membuka situs dengan https titik dua garis dua kali garis miring www.python.org garis miring downloads baru titik. Nah, setelah kita masuk ke situsnya, lalu klik download Python, baru pilih yang versi terbaru. Lalu setelah mendownload Python, tunggu hingga file installer siap diunduh. Setelah file installer terunduh, kemudian kita harus menjalankan installer tersebut, yang dimana kita mengklik dua kali pada file installer yang bernama Python strip 3.x.exe. Lalu nanti pada pilihannya to centang add Python to pad, lalu klik install now dan tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah muncul setup was successful, klik close, lalu kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu cek instalasi, di mana kita membuka command prompt atau cmd pada laptop kita sendiri, lalu ketik Python strip 2 version. Nah, lalu di sini ada instalasi text editor, di mana di text editornya itu yang akan diinstal nanti kita itu ada 4, yaitu VS Code yang ini, lalu PyCharm itu yang ini, lalu Windsurf yang ini, dan Cursor itu yang ini. Nah, langkah-langkahnya itu kita mengunduh installer dari situs resmi, lalu menjalankan file installer, lalu ikuti petunjuk instalasi. Nah, untuk extensionnya di sini atau plugin itu adalah fitur tambahan yang bisa diinstal ke dalam text editor untuk meningkatkan fungsinya. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya agar text editor menjadi lebih powerful, nyaman digunakan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Fungsi extension sendiri itu ada 5, menambahkan dukungan bahasa pemrograman baru memberikan bantuan fitur menulis kode, menyediakan tema dan icon agar tampilan kode menjadi lebih menarik, mengintegrasikan tools eksternal seperti Git, terminal atau debug, lalu yang terakhir mempermudah untuk melakukan pengembangan web. Nah, di sini adalah install library eksternal menggunakan PIP. Jadi library itu adalah kumpulan kode atau modul siap pakai yang dibuat oleh orang lain untuk membantu misalkan tugas tertentu tanpa harus menulis kode dari awal. Yang mana fungsinya itu yang pasti sudah mempercepat proses pengembangan program, menyediakan fungsi atau fitur tambahan. Dan untuk contoh library dalam Python itu ada 4 ya, yaitu Math operasi matematika, Pandas yaitu pengolahan data, Matplotlib itu visualisasi grafik, dan Request itu koneksi ke internet. Lalu apa itu PIP? PIP atau Python Installer Package adalah alat bawaan Python yang nantinya digunakan untuk menginstal, mengupdate, dan menghapus library dari internet. Cara menginstal library dan menggunakan PIP itu bukan terminal atau command prompt seperti tadi, lalu ketik perintah instalasi, yaitu pip install nama _library, lalu tunggu hingga proses selesai, lalu library siap digunakan. Nah, segitu saja untuk dasar-dasar teorinya, dan untuk cara pendownloadnya akan kita langsung praktekkan langsung. Oke semuanya, kali ini kita akan langsung ke tutorial cara download Python di laptop ya. Pertama teman-teman buka Chrome, lalu ketik https nih ya, yang sudah ada paling atas ini, https //dua kali garis miring www.python.org garis miring downloads garis miring. Nah, saya enter. Nanti teman-teman akan dibawa ke laman ini, laman dari website Pythonnya sendiri. Dan di sini juga ada banyak dari versi untuk Pythonnya sendiri, ada yang pre-release, bug fix, security, juga ada beberapa versi lainnya yang dari versi lawas hingga versi yang terbaru nih, dari versi ada 2018 bahkan 2016, ada juga bahkan 2013 2012. Tapi saya menyarankan teman-teman untuk
mendownload versi yang terbaru saja agar meminimalisir terjadinya bug pada aplikasi Python-nya. Juga misalnya teman-teman ingin langsung download versi yang terbaru, langsung ke sini aja, download the latest version for Windows ya. Nah, misalnya kita scroll ke bawah lagi, ini udah habis ya. Oke. Contohnya kita di sini akan langsung download yang versi terbaru. Itu nanti langsung masuk ke download ya teman-teman. Jadi tinggal download saja. Cuman karena di sini saya sudah download ya, jadi saya tidak perlu download lagi. Dan untuk kita mengecek installernya, teman-teman sudah download tapi versi berapa gitu, teman-teman ke command prompt, lalu ketik Python spasi 2 kali strip lalu version. Nah, Python spasi 2 garis miring version. Nah, di sini akan langsung muncul bahwa teman-teman itu sudah mendownload Python yang versi berapa gitu. Kalau di sini saya seperti yang tadi mendownload versi yang terbaru, yaitu Python versi 3.14.2 ya. Ini sama di sini Python 3.14.2. Oke. Jadi apa fungsinya ini? Itu untuk kita itu cek instalasinya, apakah dia sudah terdownload atau belum. Jika dia misalnya belum terdownload, nanti tidak akan muncul di sini, tidak akan muncul versi Python yang terunduh gitu. Nah, nanti sebenarnya teman-teman kalau sudah download ya, teman-teman itu tidak akan langsung bisa buka Python-nya dulu. Teman-teman akan langsung ke installernya dulu, dimana nanti teman-teman harus running aplikasi Python-nya dulu hingga nanti sampai muncul nih proses selesai dan muncul setup was successful. Nah, setelah seperti itu barulah teman-teman bisa menjalankan aplikasi Python-nya sendiri. Oke, sini kita coba running Python-nya ya. Di sini saya sudah download ya, ini Python-nya 3.14. Oke, mungkin kita coba yang hal paling sederhana aja, yaitu kita mungkin tes print hello world gitu ya, yang simpel-simpel aja. Most recent code. Nah, maka langsung muncul nanti di sini ya. Untuk misalnya membersihkannya tinggal tekan clear, maka semua akan terclear. Mungkin kita seperti materinya ini, yaitu pemrograman dengan AI. Mungkin kita akan mencoba melakukan program Python ini menggunakan AI teman-teman ya. Kita coba simple ya. Kita mungkin akan bantuan dari ChatGPT mungkin. Bantuan dari ChatGPT. Kita mungkin suruh make a simple program aja ya. Simple program for Python. Nah, oke, kita copy, baru masuk ke Python-nya, enter. Nah, masukkan. Oh, di sini program yang dari AI kita itu dia itu program untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, berarti kan luas persegi panjang kan panjang kali lebar ya, maka masukkan nilai panjang sudah 4 dan lebarnya 5. Maka nanti akan muncul luas persegi panjang 20. Oke, kira-kira untuk instalasi Python dan running Python menggunakan AI, mungkin untuk program menggunakan AI ini gampang ya. Mungkin teman-teman juga bisa memberi instruksi ke AI juga, mungkin yang lebih bagus lagi, entah membuat program kalkulator mungkin, study hours, sehingga mungkin akan masukkan prompt yang lebih canggih ya gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut ya ke bagaimana ini instalasi text editornya, yaitu VS Code, Charms, Windsurf dan juga Cursor. Oke, mungkin untuk yang instalasi Python dan check versionnya segitu saja. Kita akan lanjut ke instalasi text editor. Langsung saja kita masuk ke instalasi text editor.
Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke text editor yang pertamanya. Kita mungkin akan mulai dari Charm ya. Tuh teman-teman itu mungkin bisa di sini nanti setelah download setelah mengunjungi web JetBrains, nanti akan langsung dibawa ke laman ini. Terus pada bagian ini pilih yang ini ya, Windows yang ARM64 ini. Nah, maka nanti akan langsung terunduh untuk text editor yang pertama. Langsung kita lanjut ke yang kedua, yaitu VS Code ya. VS Code download langsung ini. Terus kita ke sini. Oke. Terus kita langsung saja yang ini ya. Pilih yang ini. Nah, ya langsung terdownload untuk yang VS Code-nya. Lanjut ke Windsurf download ke sini aja. Ingat teman-teman, untuk semua download itu download for Windows kalau misalnya kalian menggunakan laptop ya. Langsung aja download for Windows yang ini ya. Yang salah teman, yang ini harusnya. Kita silang dulu. Download yang kita kembali. Download for Windows yang ini ya, ARM64. Oke ya, Windows sudah masuk ke daftar unduh. Lalu yang terakhir kursor ya. Kursor download. AI download. Oke. Sebentar ya, ada jaringan agak lambat. Bener kan, kursor kan? Ya, kursor. Oh, sorry, salah. Yang ini teman-teman. Oke. Nah, kita akan langsung dibawa ke sini. Dan karena saya menggunakan Windows ya, jadi download Windows yang ini, yang ARM. Akan langsung terunduh. Oke, mungkin untuk karena jaringan saya sedikit lelet teman-teman, untuk proses unduhnya akan saya skip dan akan langsung ke saat sudah selesai diunduh saja. Oke teman-teman, di sini akan saya revisi sedikit ya teman-teman. Jadi untuk downloadnya itu kita download yang ini aja, yang Windows saja, tidak yang ARM64 ya teman-teman. Begitu juga dengan versi-versi lainnya. Teman-teman itu download yang for Windows saja. Jadi bukan yang ARM64 ya, langsung download for Windows. Begitu juga kursor juga langsung download for Windows. Nah, di sini saya sudah berhasil mendownload keempat dari text editornya. Yang pertama mungkin kita akan menjalankan VS Code dulu. Nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Kita langsung accept saja ya. Kalau teman-teman mau baca bisa dibaca dulu. Dan nanti dia itu akan masuk ke sini. Oke, next. Bisa di next juga. Next icon. Add open with code action. Nggak usah. Lalu tinggal tekan install. Nah, kan dia akan prepare to install VS Code di komputer kita. Nah, ini tinggal tunggu saja sampai penuh ya, sampai installnya selesai. Dan mungkin saya mohon maaf sedikit karena kondisi sedang hujan dan ada sedikit gangguan suara ya. Karena kebetulan kos saya ini terletak agak pinggiran, jadi suara hujan mungkin akan terdengar dengan jelas.
Oke, maka setelah penuh dia akan mengekstrak filenya dan VS Code-nya sudah selesai. Kita finish dan nanti teman-teman langsung bisa ke VS Code-nya langsung. Nah, pencet itu langsung ada semuanya, featuresnya. Oke, kita lanjut yang ke text editor yang kedua, data VS Code. Sekarang ke Pcharm. Oke, kita tekan 2 kali. Oke, maka dia akan langsung seperti ini. Ini langsung yes saja. Sama seperti VS Code tadi. Next. Next. Ini. You can also editor network folder. Mungkin hitam ya. Dan teman-teman tinggal nunggu dia sampai selesai saja. Nah, nanti di sini mungkin agak banyak ya. Karena tadi seperti yang kita lihat dia itu cukup berat. Sampai berapa tadi? Bahkan 3 GB lebih. Tidak seperti VS Code tadi yang cukup ringan ya. Nah, sudah banyak. Oke, mungkin kita lanjut yang ke kedua aja ya. Yang ketiga, sorry, Windsurf. Nah, kita langsung accept saja. Oke, sama seperti tadi. Set. Lalu install. Dan dia sedang preparing to install Windsurf. Kalau Windsurf ini dia cukup ringan ya. Jadi mungkin dia tuh installnya lebih cepat dari si PyCharm tadi yang cukup dia cakup 3 GB lebih. Sedangkan ini cuma berapa ratus MB doang. Jadi ya bisa lebih cepat. Mungkin kalau yang karena Windsurf ini cepat ya, jadi kita tunggu saja mungkin ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman atas ada gangguan suara hujan ya, mungkin kalau terdengar karena kebetulan ya saya itu agak pinggiran, jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada gangguan suara hujan. Oke. Kita tunggu sebentar, sedikit lagi akan selesai. Kalau yang sama sudah berapa? Oh, masih lama ya. Oke, di sini sudah finish. Bentar, nah, kita langsung bisa membuka Windsurf-nya sendiri ya. Agak oke. Sudah welcome to Windsurf, langsung get started. Ya kita pakai VS Code saja ya. Nah ini terserah kalian mau terang, mau dark, tapi dark aja ya, lebih enak. Next. Dan nanti teman-teman tinggal, misalnya teman-teman sudah punya akun tinggal login. Sedangkan teman-teman belum punya akun bisa sign up terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu kursor ya. Sebentar, oke. Langsung accept. Next, 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 install. Nah, kursor ini juga dia cukup ringan dan untuk proses installnya akan mungkin lebih cepat ya. Kita mungkin akan tunggu juga seperti VS Code dan Windsurf tadi. Oke,
Sedikit lagi ya. Channel sudah sampai mana? Oh, Paycharm juga sudah mau selesai teman-teman. Pastikan kalau misalnya kalian mendownload ini jaringan kalian cukup cepat ya teman-teman. Di sini saya gara-gara hujan jadi agak ada terkendala jaringan, jadi agak lambat. Gitu. Nah, apakah yang Paycharmnya selesai? Oke, sama ya, sudah mau selesai duluannya. Nah, tunggulah siapa yang duluan selesai ya. Oke, sepertinya oke, yang kursornya selesai duluan. Dan Paycharm sedikit lagi ya. Oh, sudah selesai juga. Tapi kita akan mulai dari yang ini dulu ya, kursor dulu. Oke. Nah, kira-kira nanti tampilan kursor tuh seperti ini ya. Teman-teman bisa seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah punya akunnya tinggal login. Dan kalau tidak punya akunnya bisa sign up dulu juga. Oke, kita akan run si Paycharmnya ya. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Ini bisa langsung confirm. Cuma baca dulu boleh. Mungkin ini udah bisa ya. Ada sharingnya. Nah, ini untuk import settingnya terserah mau pakai ini, tapi kita skip import aja dulu ya. Maka teman-teman nanti akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Paycharm itu sendiri ya. Sebentar. Nah, ini mungkin ada bisa new script dulu, ada learn, login, notebooks, ada bisa open file. Ya bisa sabar ya, mungkin dia lagi loading dulu. Nah, di sini nanti misalnya sudah save-savean, untuk udah punya ada pernah melakukan satu project, tinggal misalnya di open ke sini, tinggal misalnya baru tinggal new. Oke, kira-kira seperti itu saja ya. Oke, kita exit ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu saja ya teman-teman. Untuk materi kita yang terakhir ini yaitu pemrograman dengan AI ya. Jadi sebenarnya 4 text editor itu bisa kita sebut dengan AI bantuan untuk kita melakukan program di item tadi, yang fungsinya itu seperti ya, dia itu bisa membantu nih ya, dia itu bisa membantu menambahkan dukungan bahasa pemrograman baru, memberikan bantuan fitur menulis kode, menjadikan tema icon agar text editor yang lebih menarik. Lalu dia itu bisa mengintegrasikan tools eksternal dan memudahkan kita untuk melakukan pengembangan web. Nah, jadi keempat text editor itu ini sebenarnya dia itu AI, bisa disebut dengan AI juga, yang memudahkan kita untuk melakukan pemrograman pada saat kita menggunakan Python nanti. Oke, kira-kira segini dulu materi kita mengenai setup Python dan library ya. Jadi semoga apa yang saya jelaskan itu bisa teman cerna dengan baik. Dan jika ada kurang-kurangnya, mungkin saya mohon maaf. Oke, untuk video kali ini sekian dari saya. Terima kasih.